Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Septiani Syapar, NIM D1B12256, mahasiswi Universitas Megarizky, Prodi S1 Farmasi alih jenjang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik. Dalam video ini saya akan membahas yaitu yang pertama pendahuluan kimia klinik, yang kedua spesimen sperma, yang ketiga spesimen urin, yang keempat spesimen feses, yang kelima spesimen sputum, yang keenam spesimen darah. Yang pertama, pendahuluan kimia klinik. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, serum plasma, urin, cairan lambung, feses, dan lain-lain pada keadaan normal maupun pada keadaan abnormal untuk menunjang diagnosis penyakit. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara dan metode analisis dari berbagai spesimen seperti darah, serum plasma, urin, cairan lambung, feses, dan lain-lain dalam menunjang diagnosis penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Kimia klinik atau IFCC adalah ilmu yang mempelajari aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan tentang pengujian umum yang dilakukan dalam laboratorium kimia klinik dan teknik pengujiannya. Kemudian pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama laboratorium klinik, yaitu pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Kemudian yang kedua yaitu laboratorium kesehatan adalah pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kemudian laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin atau air kencing, feses, darah, sputum atau dahak, sperma, dan lain-lain. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama mendeteksi penyakit, kedua menentukan risiko, ketiga memantau perkembangan penyakit, keempat memantau pengobatan dan lain-lain. Kemudian yang kelima mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial yang membahayakan. Kemudian pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum meliputi yang pertama pemeriksaan kimia klinik, kedua pemeriksaan hematologi, ketiga pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, keempat pemeriksaan imunologi, dan yang kelima urinalisa. Yang kedua, spesimen sperma. Pengertian sperma. Sperma atau disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Kemudian cara memperoleh spesimen sperma yaitu banyak penderita tidak mengerti bagaimana cara pemeriksaan sperma. Kita harus maklum bahwa pemeriksaan sperma lain dengan pemeriksaan kencing atau tinja, karena bahan-bahan yang terakhir itu dengan wajar dapat dikeluarkan oleh penderita. Tetapi masalah memperoleh sperma yang akan diperiksa merupakan persoalan tersendiri untuk penderita. Hal ini dapat dimengerti sebab tidak ada setiap kesempatan seseorang dapat mengeluarkan sperma. Adapun macam-macam memperoleh spesimen sperma yaitu yang pertama masturbasi, kedua coitus interruptus, ketiga coitus kondomatosus, keempat vibrator, dan yang kelima reflux pasca sanggama. Kemudian pengawetan sampel.
menggunakan metode freeze drying. Yang pertama, terlebih dahulu diseleksi dengan cara swim up dengan menempatkan cairan semen pada bagian dasar tabung yang berisi medium dan spermatozoa dibiarkan berenang ke permukaan medium. Kemudian yang kedua yaitu spermatozoa yang mencapai permukaan medium diambil menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 mili untuk dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, hasil freeze drying tersebut kemudian disimpan dalam desikator dengan suhu derajat Celcius selama seminggu. Kemudian cara pengambilan spesimen sperma yaitu yang pertama puasa seksual selama 2-7 hari. Kemudian wadah bersih tidak berbuat dari logam, plastik atau karet. Kemudian yang ketiga pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Dan yang keempat penyimpanan tidak boleh di bawah suhu 20 derajat atau di atas suhu 40 derajat Celcius. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen sperma yaitu yang pertama leukositospermia, di mana kondisi ini terjadi ketika ditemukan banyak sel darah putih dalam air mani. Kemudian yang kedua nekrosospermia, di mana kondisi ketika sel sperma dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Kemudian yang ketiga teratospermia, di mana kondisi ketika bentuk sperma tidak normal seperti memiliki kepala atau ekor lebih dari satu. Kemudian faktor-faktor pencetus, yang pertama pengaruh suhu pada spermatogenesis, yang kedua kriptorkidisme, yang ketiga pengaruh jumlah, morfologi dan motilitas sperma, keempat paparan bahan tertentu. Kemudian pada pengobatan yaitu yang pertama berhenti merokok, yang kedua olahraga yang teratur, kemudian yang ketiga kurangi mengkonsumsi alkohol, kemudian keempat batas penggunaan ponsel yaitu salah satunya blue light. Kemudian diagnosis. Pemeriksaan analisis sperma umumnya meliputi 3 faktor seperti yang pertama bentuk atau morfologi, yang kedua jumlah sel sperma, dan yang ketiga pergerakan atau motilitas sel sperma. Kemudian jumlah, bentuk, dan pergerakan sel sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Pada pasangan yang mengalami kesulitan hamil, sekitar 40-50% kasus dipengaruhi oleh faktor kesuburan pria, dan keluhannya yang biasa terjadi yaitu yang pertama ada asosespermia, di mana tidak ada sperma pada semen, dan yang kedua oligosespermia, di mana rendahnya jumlah sperma, dan yang ketiga atenososespermia, di mana presentasi sperma motil di bawah kriteria normal. Yang ketiga, spesimen urin. Pengertian urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Kemudian tujuan pemeriksaan urin yaitu yang pertama tes kehamilan, kedua mengetahui zat asin, ketiga perkembangan penyakit, keempat melakukan diagnosis penyakit, kelima mendeteksi gejala penyakit, dan yang keenam pemeriksaan kesehatan urin. Kemudian jenis pengambilan urin ada 4, yaitu yang pertama urin sewaktu, yang kedua urin pagi pertama, yang ketiga urin pagi kedua, dan yang keempat urin 24 jam. Kemudian penanganan urin. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi dan dapat mengubah struktur serta morfologi dari urin tersebut, sehingga hasil pemeriksaan biasa menjadi negatif atau positif palsu.
Kemudian pengawetan sampel, perubahan yang terjadi pada urin akibat penundaan itu pemeriksaan dapat terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri. Kemudian yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut. Pengawetan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin. Yang digunakan adalah pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Kemudian, pengawetan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidial, menghambat urisiase, dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk dalam sedimen. Kemudian pengawet kimia yang digunakan yaitu yang pertama toluena, yang kedua timol, yang ketiga kloroforum, keempat asam borat, kelima klorheksidin, keenam formalin atau formaldehid, ketujuh natrium asida, kedelapan asam klorida atau HCl, kesembilan natrium karbonat. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, yang pertama yaitu infeksi saluran kemih, yang kedua batu ginjal, ketiga diabetes, keempat kerusakan ginjal, dan yang kelima kerusakan otot atau rhabdomyolysis, dan yang keenam penyakit leper dan lain-lain. Kemudian infeksi saluran kemih, untuk diagnosa infeksi saluran kemih, dokter biasanya dapat merekomendasikan beberapa pemeriksaan seperti yang pertama yaitu urinalisis atau pemeriksaan sampel urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, nitrit, dan bakteri dalam urin. Kemudian yang kedua kultur urin untuk menentukan jenis bakteri dalam urin. Setelah mengetahui jenis bakteri, dokter dapat menentukan antibiotik yang terbaik untuk mengobati infeksi. Pengobatannya yaitu infeksi saluran kemih dapat diobati dengan obat-obatan yang akan bergantung pada jenis bakteri yang ada pada urin. Untuk infeksi sederhana biasanya dokter akan meresepkan antibiotik oral atau diminum untuk membunuh bakteri. Contohnya yaitu yang pertama ampicillin, kedua levofloxacin, ketiga ceftriaxone, keempat ciprofloxacin, kelima metronidazole, keenam cotrimoxazole, ketujuh nitrofurantoin, dan yang kedelapan pipemidic acid. Jika terdapat rasa sakit dan terbakar, dapat menggunakan obat seperti penasopiridin untuk mengobati rasa sakit dan terbakar. Kemudian keluhan yang biasa terjadi, yang pertama yaitu urin tampak keruh, kedua sensasi terbakar pada area tempat keluarnya air seni saat buang air kecil, kemudian yang ketiga sering merasa ingin buang air kecil, dan yang keempat sering buang air kecil dalam jumlah yang sedikit, dan yang kelima nyeri pada panggul, yang keenam air seni atau urin berwarna kemerahan atau kecoklatan. Kemudian faktor pencetus pada penyakit infeksi saluran kemih, yang pertama yaitu tidak membersihkan kelamin dengan benar, kemudian kurang minum air, batu ginjal atau penyakit BPH atau pembesaran prostat jinak. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi, pemasangan kateter, dan sebagainya. Yang keempat, spesimen feses. Pengertian feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan, di mana pemeriksaan dengan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaannya yaitu yang pertama adanya diare dan konstipasi, kedua adanya gangguan pencernaan, ketiga adanya ikterus, dan yang keempat darah dalam tinja, yang kelima penyakit gastrointestinal. Kemudian pengambilan feses. Pengambilan dilakukan di setiap saat, terutama pada gejala awal feses yang diambil dalam keadaan segar.
Kemudian cara penanganan, di mana cara penanganan yaitu yang pertama untuk pemeriksaan parasit. Spesimen tinja diawetkan dalam MIEF atau larutan formalin. Kemudian yang kedua untuk pemeriksaan bakteri, yaitu spesimen segera diperiksa karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan hidup dengan adanya perubahan pH dan temperatur. Kemudian yang ketiga untuk pemeriksaan virus, spesimen segera dikirim ke laboratorium rujukan dalam cool box atau sebelum dikirim disimpan sementara dalam lemari es. Kemudian pengiriman harus sampai ke laboratorium tidak boleh lebih dari 3 hari. Pengawetan, yang pertama 2 pot dengan volume 20 ml yang mempunyai tutup yang rapat. Yang kedua kayu aplikator. Yang ketiga marker. Keempat formalin 10%. Dan yang kelima pengawet polivinil. Keenam selotip. Dan yang ketujuh lembaran rujukan. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses, yaitu yang pertama penyakit yang berhubungan pada saluran pencernaan, hati dan pankreas serta enzim tertentu seperti tripsin atau elastase. Kemudian dapat dievaluasi dalam fase untuk membantu menentukan seberapa baik pankreas. Kemudian yang kedua saluran pencernaan termasuk diare berkepanjangan, diare berdarah, peningkatan jumlah gas, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kemudian kembung, sakit perut dan kram serta demam. Kemudian yang ketiga pemeriksaan kanker usus besar dengan memeriksa darah yang tersembunyi atau okultisme, yaitu mencari parasit seperti cacing kremi atau giardia. Mencari penyebab infeksi seperti bakteri, jamur atau virus. Yang kelima, spesimen sputum. Definisi sputum. Sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum ini dapat dipinjam dari bahasa Latin yaitu meludah atau biasa juga disebut dahak. Kemudian pengambilan spesimen yang pertama yaitu pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi cukup. Kemudian yang kedua, pasien dalam posisi berdiri atau duduk agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan dahak. Kemudian yang ketiga, penderita menarik nafas dalam-dalam, kemudian batukkan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang dibatukan keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Kemudian adapun waktu pengambilan spesimen sputum dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dahak semalam, di mana dahak semalam yaitu dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kemudian yang kedua dahak pagi, di mana dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu pagi. Kemudian yang ketiga, dahak sewaktu, dahak yang dihasilkan oleh penderita pada setiap kunjungan. Kemudian untuk memperoleh hasil yang baik disarankan dahak pagi atau dahak semalam sebanyak 3-5 mili setiap wadah dahak. Kemudian penanganan spesimen untuk pemeriksaan biologi, yaitu yang pertama ada pengambilan, kedua penampungan, kemudian yang ketiga penyimpanan, keempat pemberian label, dan yang kelima pengiriman spesimen. Tujuannya yaitu yang pertama tidak dicemari oleh bakteri lain, kedua bakteri di dalam spesimen tidak mati, kemudian penyimpanan spesimen itu harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin setelah
pengambilan. Kemudian bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Kemudian jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% setil piridinium klorida atau CFC dan 2% sodium klorida. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum. Yang pertama yaitu tuberkulosis paru, yang kedua pneumonia, yang ketiga bronkitis, dan yang keempat abses paru. Kemudian tuberkulosis paru. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman. Kemudian Mycobacterium tuberculosis yang menyerang terutama paru dan disebut juga tuberkulosis paru. Bila menyerang organ selain paru atau kelenjar limpa, kulit, otak, tulang, usus, ginjal, dan biasa juga disebut tuberkulosis ekstra paru. Kemudian tanda dan gejala yang paling umum pada penderita tuberkulosis paru yaitu yang pertama batuk yang terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Kemudian yang kedua mengeluarkan sputum atau hemaoptisis. Kemudian sesak napas dan nyeri pada dada atau lemah. Kemudian yang keempat, badan berkeringat pada malam hari. Yang kelima, tanpa disertai kegiatan dan demam. Kemudian meriang lebih dari sebulan. Kemudian diagnosis pada spesimen sputum itu ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung, yaitu diambil 3 kali berturut-turut, yaitu yang pertama sputum sewaktu pagi sewaktu karena nilainya setara dengan pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Kemudian faktor pencetus. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis pada manusia. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Kemudian ketika penderita TB paru aktif atau BTA positif dan potorongseng positif batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara, di mana bakteri ini akan berada di dalam gelembung cairan bernama droplet nuklei. Kemudian terapi pengobatan, di mana saat ini penyakit tuberkulosis paru itu diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih obat dan biasanya 4. Selama terapi dengan TB aktif umumnya diberikan isoniazid atau INH, rifampicin, firazinamid, dan etambutol selama 2 minggu. Kemudian yang merupakan fase intensif. Kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan. Kemudian pada fase lanjutan itu untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Yang keenam, spesimen darah. Pengertian darah. Darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyakit atau mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Kemudian cara pengambilan sampel spesimen darah ada 2 macam, yaitu yang pertama darah pena dan yang kedua darah kapiler. Kemudian penanganan spesimen darah yang harus diperhatikan dalam
penanganan sampel, yaitu yang pertama suhu, kedua cahaya, ketiga pelabelan, dan keempat pengemasan, dan yang kelima transportasi. Pengawetan spesimen darah. Pengawetan yang digunakan pada spesimen darah adalah jenis pengawet antikoagulansia, di mana antikoagulansia adalah suatu bahan kimia yang dapat menekan, menunda, atau mencegah pembekuan darah. Kemudian jenis-jenis antikoagulansia. Yang pertama yaitu etilen diamin tetraasetat, kedua natrium oksalat, ketiga natrium sitrat, keempat CVDA, kelima heparin, keenam natrium fluorida. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu yang pertama diabetes, yang kedua kolesterol, ketiga malaria, dan yang keempat tipoid. Kemudian penyakit diabetes. Diagnosis untuk penyakit diabetes biasanya ditandai dengan gejala klasik atau meningkatnya rasa haus, nafsu makan bertambah, dan sering buang air kecil, dan dapat disertai pula kehilangan berat badan yang tidak bisa dijelaskan pada kasus yang parah, dan dapat terjadi koma atau adanya glikosuriah. Kemudian untuk diagnosis lebih lanjut maka dilakukan pemeriksaan gula darah, yaitu glukosa plasma penas sewaktu, kemudian glukosa 2 jam fosforandial, dan yang tiga tes toleransi glukosa oral. Kemudian faktor pencetus. Faktor pencetusnya yaitu yang pertama faktor genetik, kedua faktor berat badan, ketiga faktor makanan, dan keempat faktor merokok. Kemudian ada keluhan yang biasa terjadi jika penyakit diabetes. Yang pertama yaitu sering merasa haus, kedua sering buang air kecil, ketiga sering merasa lapar, keempat penurunan berat badan, kelima kelelahan, keenam penglihatan yang kabur, kemudian yang ketujuh tingkat penyembuhan luka yang lambat. Kemudian yang kedelapan rasa gatal pada kulit, wanita mungkin merasa gatal di daerah vitalnya. Kemudian pada pengobatan penyakit diabetes yang pertama yaitu terapi tanpa obat, maksudnya tanpa obat itu pengaturan diet, kemudian olahraga. Dan yang kedua yaitu terapi obat, di mana terapi obat ini antihiperglikemia oral atau glibenclamid, metformin, glipemirid itu diminum. Kemudian terapi insulinnya ada rapid active insulin. Kemudian kombinasi obat antihiperglikemia oral dan insulin. Itulah pembahasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.